Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 1. Oke, kita hari ini akan belajar tentang informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Mari kita baca teks berikut. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berhembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Apa alasannya? Yuk, kita cari tahu. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan, penyebab debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisi sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak, dan balita, kabut asap ini adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selanjutnya, yang kedua,
Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya, seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Berikutnya, yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Selanjutnya, yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan, sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan, sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Cara yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya. Untuk cara yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Cara yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Cara yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Dari bacaan yang sudah kita baca di atas, kita akan bisa membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kita akan membuat pertanyaan sekaligus dengan jawabannya. Yang pertama, kita gunakan kata apa. Contoh soalnya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Lanjut ke soal yang kedua, menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang harus kita datangi bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lainnya? Jawabannya, dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian untuk
Kata tanya di mana? Di mana indeks pencemaran udara yang sudah sangat tinggi? Jawabannya yang benar yaitu di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Kita coba untuk kata tanya bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Untuk jawabannya, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Dan untuk yang terakhir, kata tanya mengapa? Kita buat soal, mengapa kita harus meminum air putih lebih banyak? Jawabannya, agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan, sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.